Oke, pernah kepikiran gak sih kalau di dalam tubuh kita ini ada miliaran kurir super yang kerja non-stop? Mereka ini adalah sel darah merah. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama para pahlawan mikroskopis yang luar biasa ini. Coba deh, tarik napas. Udah? Nah, pernah bertanya-tanya nggak? Gimana caranya oksigen yang barusan Anda hirup itu bisa sampai ke otak untuk berpikir atau ke ujung jari kaki? Siapa sih yang sebenarnya bertugas jadi kurir pengantar super penting ini? Nah, ini dia jawabannya, sel darah merah. Dan ini bukan sekedar kurir biasa loh, bayangin aja, ini tuh sebuah armada raksasa dengan miliaran anggota, kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa istirahat. Misi mereka cuma satu, memastikan setiap sel di tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dapat pasokan oksigen supaya kita bisa terus hidup. Oke, sekarang kita telusuri asal-usulnya. Setiap pahlawan kan punya cerita kelahiran ya. Nah, perjalanan para kurir super kita ini dimulai dari satu tempat yang sangat spesial, sumsum tulang. Nama ilmiahnya yang keren itu eritrosit. Dan mereka ini sel yang jumlahnya paling banyak banget di dalam darah kita. Pabrik pembuatannya? Tersembunyi di dalam tulang-tulang kita, yaitu di sumsum tulang. Ini bukan pabrik sembarangan. Bayangin aja fasilitas super canggih yang non-stop memproduksi jutaan kurir baru setiap detiknya. Itu semua untuk menggantikan sel-sel yang sudah pensiun. Siklus hidup mereka itu singkat, tapi luar biasa penting. Semua berawal dari proses produksi di sumsum tulang, namanya eritropoiesis. Setelah itu, mereka belum langsung jadi nih. Mereka dilepaskan ke aliran darah sebagai kurir magang yang disebut retikulosit. Cuma butuh waktu 1 atau 2 hari, mereka langsung matang sepenuhnya dan siap tempur, menjalankan misi utama mereka, mengikat dan mengantarkan oksigen. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Gimana sih cara mereka menjalankan misi pengantaran oksigen ini? Apa rahasia mereka? Rahasia terbesarnya ada di satu kata, hemoglobin. Setiap satu sel darah merah itu dipenuhi jutaan protein khusus ini. Anggap aja hemoglobin itu semacam tangan-tangan super yang jago banget menangkap molekul oksigen pas darah kita lewat di paru-paru. Jadi, tanpa hemoglobin, sel darah merah itu ibarat mobil canggih tapi nggak ada sopirnya, nggak bisa jalanin tugas kan? Jadi gini, oksigen yang diantar itu adalah bahan bakar utama tubuh kita. Organ-organ kita mengubah oksigen itu menjadi energi. Tanpa pasokan energi ini, otak kita nggak bisa mikir, otot kita nggak bisa gerak, jantung kita pun nggak bisa berdetak. Secara harfiah, misi mereka inilah yang bikin kita tetap hidup dari detik ke detik. Oke, karena misinya sepenting itu, sekarang pertanyaannya, emang butuh berapa banyak sih pasukan kurir ini? Nah ternyata jumlah itu ngaruh banget. Coba deh lihat angka-angka di grafik ini. Luar biasa ya, kita nggak ngomongin ribuan tapi jutaan sel hanya dalam setetes kecil darah. Bisa kelihatan juga kan ada sedikit perbedaan di mana pria dewasa umumnya punya kadar yang sedikit lebih tinggi dari wanita. Angka-angka ini bukan cuma data loh, tapi ini kayak rapor kesehatan buat jasa kurir di dalam tubuh kita. Tapi ya namanya juga cerita pahlawan, pasti ada aja cobaannya. Misi para kurir ini bisa kacau kalau jumlah mereka nggak seimbang, entah itu kebanyakan atau malah kekurangan. Ini dia dua masalah utamanya. Di satu sisi ada eritrositosis. Ini kondisi di mana jumlah kurirnya kebanyakan, sampai-sampai jalan tol peredaran darah kita jadi macet parah. Nah, di sisi lain ada kondisi yang mungkin lebih sering kita dengar, anemia. Ini kebalikannya. Pasukannya terlalu sedikit, alhasil pengiriman oksigen jadi seret. Terus apa sih yang bikin pasukan ini jadi kebanyakan? Ternyata pemicunya macam-macam. Beberapa datang dari gaya hidup. Merokok misalnya, bikin tubuh kita panik karena merasa kurang oksigen, jadi dia produksi kurir lebih banyak buat kompensasi. Kurang minum atau dehidrasi juga bisa bikin darah kental, jadi konsentrasi selnya kelihatan lebih tinggi. Tentu ada juga penyebab medis yang lebih serius seperti penyakit jantung atau bahkan kanker darah. Nah, kalau anemia atau kekurangan pasukan gimana? Seringkali masalahnya ada di dapur produksi. Misalnya kekurangan gizi kayak zat besi atau vitamin B. Akibatnya tubuh nggak punya bahan baku yang cukup buat bikin hemoglobin. Penyebab lainnya bisa karena kehilangan banyak darah atau ada masalah serius di pabriknya, si sumsum tulang, akibat penyakit seperti leukemia. Gejalanya juga masuk akal banget kalau kita pikirkan, kalau pengiriman oksigen berkurang, artinya bensin ke seluruh tubuh juga berkurang. Hasilnya, ya badan jadi lemes, gampang pusing, dan kulit bisa kelihatan pucat. Itu karena aliran darah yang kaya oksigen jadi berkurang.
Setelah tahu betapa krusialnya kerja mereka, kita pasti pengen dong menjaga para pahlawan ini. Nah, kabar baiknya kita bisa banget bantu mereka. Ada kok cara-cara simpel untuk mendukung misi para kurir super ini. Kuncinya ada di 3 kebiasaan sederhana ini. Pertama, minum air yang cukup. Ini penting biar jalan tol darah kita tetap lancar. Kedua, pola hidup sehat. Makanan bergizi menyediakan bahan baku berkualitas dan olahraga membantu sirkulasi. Dan yang ketiga, ini penting banget, jauhi rokok. Merokok itu secara langsung meracuni hemoglobin, bikin para kurir kita jadi nggak bisa kerja efektif. Jadi, sekarang kita sama-sama tahu kan, kalau di dalam tubuh kita ada miliaran pahlawan yang kerja tanpa henti demi kita. Misi mereka menopang hidup kita setiap saat. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Langkah kecil apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk mendukung kerja keras mereka? Mungkin segelas air putih lagi, atau memilih naik tangga daripada lift? Coba deh pikirkan.